Ya, sebelumnya mohon izin Ibu, saya Mhm. datang ke ruangan Ibu Indah terkait permasalahan siswa kami Bu, yang Mmm. sedang melakukan PKL. Oh, mhm mhm mhm. Ini Ini kan memang PKL itu ya, apa mhm, namanya, kayaknya udah 3 bulan yang lalu kan mulainya? iya, heeh, Heeh heeh, cuman terus? memang kita kan Mhm. mengevaluasi Bu, apa yang Oh, oke, sudah iya. menjadi agenda kegiatan kita ya, Mhm. gitu. Jadi memang permasalahan ini dari tahun ke tahun setiap kegiatan sesi PKL itu selalu berulang gitu. Jadi masalahnya tapi pas udah jalan gitu PKL-nya? Iya, pas udah Mhm jalan kan mhm ketahuannya mhm. memang pas sudah berjalan, Bu, gitu. Masalahnya muncul pas udah berjalan ya? Betul. Heeh, kenapa kenapa nih Ya, jadi saya masalahnya? butuh bantuan Ibu nih, bagaimana cara Mhm menangani siswa yang sering terlambat, Ibu, datang ke tempat mhm PKL. Padahal di awal kita mengajukan surat permohonan, sudah melakukan observasi terkait dengan mhm jadwal dan ketentuan mhm tata tertib lainnya, itu kan sudah ada jadwal yang memang benar-benar anak-anak harus patuhi gitu Bu. mhm mhm. Kaitannya juga dengan budaya industri yang memang itu sangat ketat Bu gitu kan untuk kedisiplinan, kehadiran, kedatangan dan kepulangan gitu. Mhm mhm. Oh, Jadi jadi memang mhm, jadi jadi maksudnya jadi memang udah, apa namanya, udah pernah terjadi dan udah pernah di ini ya, udah mhm, pernah di, apa namanya, udah pernah coba ditangani gitu ya? Gitu ya, bukan? Heeh. iya Ibu. Jadi bagaimana sehingga ke depannya segala bentuk ketidakdisiplinan atau tata tertib itu Mhm bisa kita minimalisasi gitu. Jadi saya mhm. pengen bagaimana caranya supaya kita bisa sebagai guru mencari apa ya Bu, semacam jalan keluar ya Solusi Bu, gitu? atau Heeh solusi heeh. gitu Mhm. bagi anak-anak kami gitu. Eee, Seperti itu Bu yang saya ingin sampaikan. Oh, iya. Kalau nggak salah tadi kan bilang ya, berarti ya masalahnya udah terjadi ya, terus Mhm, sekarang lagi nunggu bukan nunggu sih sebenarnya mungkin berjalan dulu dan kalau seandainya ternyata terjadi lagi yang sama. Kalau dulu rencananya pas terjadi, terus kan bikin rencana nih, kira-kira rencananya sama nggak sama waktu pas kan gini maksudnya, jadi mhm. itu kejadian udah pernah terjadi, ya kan? Terus udah nemu solusinya, karena tahun depan kan ada lagi. Nah, ternyata sekarang eh, PKL lagi dan ternyata terjadi lagi gitu loh. Berarti rencana yang kemarin bisa dianggap berhasil atau sama sekali tidak berhasil menurut Bu Seli? Belum Bu, jadi saya minta Hmm. bantuan saran bagaimana caranya supaya ada mungkin karena kita berbagi ya Bu ya, mungkin Mm-mm. ada masukan dari Bu Indah yang bisa kita terapkan lagi ke depannya supaya Mhm. bisa lebih bagus lagi, lebih disiplin gitu. Karena eee, gini Bu, saya cerita sebentar ya Bu ya, Mm, boleh, boleh, boleh. tentang Iya, biar ini. kami menempatkan anak-anak PKL itu kan, yang pertama gitu ya, Mhm. kalau di sekolah kami itu, eee, anak karena ada P5 mandiri, jadi anak Mhm. diusahakan cari mandiri dulu Bu, tempat PKL-nya. Mhm. Mhm. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya memang ada kerabat, saudara yang memang bekerja di satu tempat PKL, bisa merekomendasikan anak kami untuk PKL di sana, gitu. Mhm. Dan yang terakhir, yang ketiga, kami yang sebagai guru di sini untuk memfasilitasi anak kalau sudah tidak dapat kemana mana lagi gitu, Bu. Mhm. Nah, itu kami yang memfasilitasi atau kami yang mencarikan. Nah, jadi terlepas dari eh, ketiga kategori tadi, Mhm. nah kan anak milih sendiri Bu gitu ya, milih Mhm. sendiri yang secara karakter kita kalau di sekolah mah biasa disiplin ya gitu ya Bu ya, Mhm. kan disiplin datang sesuai dengan jam masuk, jam pulang gitu. Cuman kalau di industri ini kan tidak di bawah pengawasan kita ya Bu. Mhm. Jadi biasanya dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya kita kita aman-aman aja nih, kita Mhm. bersedia gitu kan melepas anak, Udah rasa aman lah ya gitu ya. ini bisa deh di PT ini Mhm. misalnya gitu, karena di sekolah juga rajin, tertib dan sebagainya. Tapi di tengah perjalanan, entah itu karena memang ada beberapa faktor,
eee, akhirnya ada beberapa hari keterlambatan begitu, Bu. Nah, itu karena memang dari pihak anaknya sendiri pun atau dari pihak eksternal yang kita masih akan mencoba untuk menelusurinya gitu, Bu Indah. Ya, jadi kalau boleh saya ini ya, apa namanya, bukan bukan kesimpulan, dah belum nyampe kesimpulan mah ya. Maksudnya jadi gini, masalahnya adalah kan anak terlambat, terus, Iya, ibu dan tim, ya Hubin lah, udah mencari solusi sebetulnya. mhm, Terus terkait ternyata mungkin menurut ibu, kalau tadi saya dengar ibu bilang ada apa namanya, penempatan PKL ya, mhm, nah, mungkin mungkin nggak itu berhubungan sebenarnya dengan penempatan itu, dengan keterlambatan itu. Jadi mungkin mhm, kayak gini, apa namanya tadi, kayak mandiri, berarti kan anak cari sendiri. Mungkin kalau itu kan dia sendiri sudah ngukur kali ya tempat PKL sama rumah gitu loh, untuk iya, menghindari keterlambatan. Jadi anak sendiri udah tahu. Nah, tapi yang ibu rekomendasikan nih gitu, gitu seperti itu. Apakah itu pun sudah masuk dalam rencana itu, atau maksudnya rencana pencegahan dari keterlambatan itu atau enggak nih? iya, mungkin kalau keterlambatan itu kan banyak beberapa faktor ya, Bu. Bisa Mhm, mhm, jadi mhm. karena durasi jam kerja Mhm, siswa yang biasanya mhm, di sekolah berjadwal apa ya, kalau sekolah tuh kan masih belajar dan bermain. Kalau di mhm. industri itu kan lebih ketat ya, Bu, Iya, apanya, iya dunia kegiatannya kerja lah ya. Heeh. gitu misalnya Mhm, seperti mhm, kalau ini kerja di depan meja apa dan mhm, sebagainya gitu kan nggak bisa inilah gitu. Nah, itu bisa jadi, kalau yang eee, saya amati lebih ke faktor, lelah, Bu, karena masih di bawah umur kan anak, oke, heeh, heeh, lelah ya. lelah. Terus Mhm, yang kedua mungkin ya tadi itu, karena beberapa perusahaan yang kami anggap anak bisa, bisa masuk dalam kualifikasi yang atau standar yang perusahaan minta, mhm, itu kami, dengan jarak gitu ya, Bu, jarak rumah mhm, itu terkadang tidak, apa ya, yang penting, "Oh, kamu harus ke sana," gitu, yang penting harus ke sana. mmm. Maksudnya karena kan kualitasnya bagus dan Heeh, anaknya heeh, bagus gitu, Bu. heeh, Nah, heeh. mungkin Jadi sayang terkendala ya itu kalau sayang anak gitu. bagus ke tempat yang jelek, istilahnya kalau Nah kasarnya mah ya. nah, Heeh, terlepas dari terkendala jarak rumah yang mungkin cukup jauh, mungkin seperti mhm, itu. Bisa jadi faktor keterlambatannya seperti itu, Bu. Jadi, eee, bagaimana, Bu, ini mensiasatinya? Apakah, mmm, menyesuaikan dengan sesuai dengan radius rumah, mhm. tapi ya apa ya, kita sih Tapi selalu tadi motivasi sayang terus sih, juga Bu, ya sama heeh, sayang. apa Ya, namanya, siswa yang pinter kalau tempat PKL-nya jelek kan ini ya, gitu, sayang ke siswanya gitu, mmm, apa namanya, mungkin bisa berkembang lebih lebih bagus baik, kali ya? bagus, Mhm, iya harapan kami sih begitu, Bu. Cuma karena terkendala hal-hal seperti itu, ya kita cari solusinya sama-sama ya, Bu, ya. mhm. Seperti Ya apa maksudnya heeh, boleh boleh kita apa namanya, makanya mungkin kita kan lagi ngobrolin apa, masalah yang sebetulnya diharapkan tidak terulang lagi gitu kan ya? iya betul, Ya, Bu. heeh, di masa depan. Nah, tapi, Ibu Sally tadi udah apa, mengidentifikasi nih sebetulnya kira-kira masalah keterlambatan ini kenapa sih gitu kan, apa yang menyebabkan gitu. Nah, apa namanya, tahun lalu apakah terjadi masalah masalah ini terjadi dengan karena apa penyebabnya sama atau tidak gitu. Kalau seandainya sama, berarti ada yang harus dirubah ya dari rencananya gitu. Mhm, Dari mungkin dari persiapan Bu Sally nih. Kira-kira kalau kita ngomongin siswa yang cerdas nih, mhm. kira-kira apa betul menurut Bu Sally, apakah harus gitu siswa pintar itu ditempatkan di tempat PKL yang bagus? Apakah iya kayak gitu? Apa harus kayak Iya. gitu? Sebenarnya sih memang potensi anak tuh kan kita yang bisa ngukur Hmm. ya, Bu, ya, kita yang bisa Mhm, mhm, lihat mhm, gitu. mhm. Jadi memang kalau ada peluang ya kita arahin ke sana dulu gitu kan ya, Bu, ya. Mhm, Terlepas dari kendala-kendala dan lain sebagainya,
biasanya kami berkomunikasi dengan pihak orang tua gitu. Mhm. Jadi orang tua juga harus perlu mensupport bahwa dengan kualifikasi industri yang bagus, tapi dengan jarak yang Nah itu, agak cukup heeh, jauh, mhm, agak cukup heeh jauh. heeh, maksudnya itu ke sana gitu. Jadi Ah, kalau kita maksain anak yang bagus harus di tempat yang bagus, mm, tapi malah pada akhirnya anaknya kelelahan, mm, anaknya istilahnya malah jadi gimana kalau seandainya malah jadi dimotivasi gitu. iya, Maksudnya jadi malah tidak termotivasi tuh. Kira-kira mendingan pilih mana? Pilihan tempat yang bagus tapi anaknya kelelahan atau mending tempat anaknya bagus walaupun tempatnya biasa-biasa tapi dia bisa berkembang maksimal? iya, Toh, itu dia Bu. yang mana lah? Sebenarnya sih kalau Kira-kira kalau nah, kalau sih, rencana saya ya, kalau saya mhm itu mhm kemarin mhm. itu, tetap berkomunikasi dengan orang Mhm, tua dan ya heeh, terkait komunikasi. terkait dengan kendala-kendala yang akan anak Mhm, jalani ini selama lebih kurang mhm, 3 bulan ya kemarin itu, Bu. mhm mhm, Apakah bisa orang tua antar jemput atau seperti apa gitu kan, atau mhm, disewain apa dan tapi kan itu butuh biaya lagi, kembali lagi mhm, kita tanya juga mhm, mengenai kebutuhan finansialnya, apakah mhm, mencukupi dan seterusnya. Tapi pada intinya sih Bu, apapun itu kalau memang kondisi si anak tetap tidak bisa ke sana ya, tempat yang tadi mhm, yang bagus tadi, ya kita sebagai guru ya ya mungkin alternatif lain memilih posisi atau lokasi tempat yang tetap yang bagus juga tapi yang deket gitu. Cuman ini sebenarnya sih masalah mindset ya. mhm Kadang-kadang mhm orang mhm tua itu banyak yang berpikir anak-anak nggak boleh kejauhan apalagi perempuan suka pulang sore sampai malam gitu kan. mhm Tapi mhm kita selalu ini ya nggak tahu bener gak ya pemahaman kita gitu Bu. mhm mhm mhm. Tapi memang saya bisa selalu bilang gini ke orang tua, nanti kalau bekerja juga kan nggak akan di seberang rumah gitu. Mhm mhm, bener Kan bener. kita harus namanya mengais rezeki, mencari rezeki kan tetap kalau misalnya saya sempat ngasih Ya orang mah ngerantau ya sampai keluar Jawa sampai istilahnya. kan ada kan itu Heeh biaya heeh, telepon juga kan heeh, gitu, ada. heeh. Setelah Imo sampai ke negeri Cina gitu kan. Jadi Mhm mhm mhm. hal-hal seperti itu yang mindset orang tua itu kayaknya sih perlu memang di ya banyak ngobrol sama kita, banyak Mmm, sharing gitu. Kalau memang kondisi anak bagus, sayang gitu Bu. iya. Nah itu Ya sih. berarti berarti ya istilahnya Bu Sally udah ini, udah punya rencana mungkin kalau 3 bulan kemudian nih sebelum berjalan lagi, mungkin nggak kalau diadakan kayak, apa namanya, diskusi dengan orang tua anak-anak ini gitu? Iya. Mungkin nggak itu kalau seandainya kayak gitu? Selama ini sih kalau untuk diskusi pembekalan ya, kalau pembekalan Mhm, PKL kan hanya ke siswa. Nah yang oh pada awal, heeh, di awal mhm, yang belum terlaksana memang ada sosialisasi untuk kegiatan PKL, tapi itu nggak detail seperti disampaikan mhm, hal-hal terkait, maksudnya belum penempatan anak gitu loh Bu, ya mhm, terkait jarak apa iya, segala macam. Jadi belum belum maksimal untuk komunikasi atau memang dipanggil kita undang semua atau seperti apa mmm. gitu. Nah mungkin ini, apa namanya, kalau yang tadi solusinya kayaknya nanti untuk PKL tahun depan kali ya? Iya, Untuk iya. mungkin menambah sosialisasi, menambah istilahnya, apa namanya, rapat komite ya Iya. tentang anak-anak PKL. Tapi kalau yang kembali ke tadi, permasalahan tadi nih, sekarang anak-anak katanya tadi Ibu kan bilang ada beberapa anak yang terlambat padahal tempatnya bagus, anaknya bagus gitu. Mhm. Kira-kira, kalau seandainya nih diadakan kayak rapat kecil gitu, gimana tuh? Maksudnya kan dasarnya adalah Bu Sally tadi bilang sayang gitu kan. Mhm. Maksudnya sayang itu ini benar-benar kesempatan bagus gitu. Iya. Kira-kira tuh apa namanya ada rencana nggak ke sana? Maksudnya terpikir nggak untuk kira kalau seandainya kita manggil orang tua, kita manggil orang tua anak-anak yang tadi, terus dijelaskan dan bersama anaknya, kira-kira rencananya itu bisa ini nggak, memungkinkan untuk berubah nggak, merubah nggak situasi ini?
Iya, jadi di awal Bu Indah sebenarnya kita tahu kalau kendala anak terlambat datang Mhm, gitu ya ke tempat PKL gitu kan, setelah kita mhm, adakan monitoring Bu, biasanya setelah 1,5 bulan mhm, setelah mhm, kami apa, pengiriman gitu ya, penyerahan mhm, serah terima siswa gitu. Mungkin setelah monitoring itu ya Bu ya, mhm, itu kita akan berkoordinasi lagi, mhm, apa, dari pihak pembimbing di tempat PKL-nya kan kita mesti ada komunikasi ya gitu ya Bu ya. mhm, mhm. Terus Jadi kemudian saya meningkatkan komunikasi lah ya. mhm, Mhm, kemudian kalau bisa ketemu sama anaknya ya kita kasih arahan, kasih semangat, motivasi bahwa kalian ini kapan lagi ada kesempatan gitu kan di tempat mhm, PKL gitu. mhm, Inilah mhm, ilmu yang seluas-luasnya gitu ya Bu ya. mhm, mhm. Ya dengan apa ya, dengan performa yang baik lah gitu ya terkait dengan kedisiplinan gitu. Ya kemungkinan komunikasi juga sama orang tua gitu Bu. Iya, heeh, betul. Maksudnya supaya orang tua teh jadi mungkin kalau mungkin bisa jadi ya orang tua tuh tahu itu tempat bagus, tapi mungkin karena kurang informasi atau ya istilahnya mungkin kalau seandainya ini mah perlu diyakinkan lagi kali ya, Mhm. gitu. Perlu diyakinkan lagi. Nah, kira-kira kalau seandainya ada kayak meyakinkannya itu dengan perusahaannya mungkin nggak ya? Gitu dengan dudinya, dengan pembimbing dari dudinya gitu. Mhm. Ke orang tua atau ke saya, Bu? Mhm, sama orang tua, maksudnya jadi kan Oh, tadi diskusi tuh ibu kan sama Dudi, sama siswanya, tapi kan ini nyangkutnya rumah ya dengan orang tua, komitmen orang tua juga gitu. iya Jadi iya. istilahnya kita kolaborasinya nggak cuman antara ibu sama Dudi, ibu sama siswa, siswa sama Dudi, tapi Dudi dengan orang tua juga gitu Ah, loh, iya iya kayak iya. gitu. Ada mungkin nggak, ada nggak kemungkinan itu? So far sih sejauh ini, tidak melibatkan orang tua sampai ke sana, Hmm, karena, hmm. eee, memang sebagai pembimbing di sekolah ini kan berarti Dudi ini pihak ketiga ya, Bu, Mhm, mhm, yang memfasilitasi orang tua sebagai pejebatan gitu. mhm, mhm, Karena terkadang ada pihak pernah kejadian juga ada orang mhm, tua yang terkait sama case anak di tempat PKL langsung tembus ke apa maksudnya langsung loncat gitu ya motongnya mmm, tanpa melewati kami dan itu amat jadi sangat masalah. berdampak tambah masalah baru dan kami Iya, kaget kita nggak tahu kok tiba-tiba heeh, langsung itu karena ya memang mesti ada itunya ya Bu ya apa tahapan. iya, heeh. Jadi mungkin mungkin ini apa namanya, saya cuman melihat mencoba membuka perspektif baru gitu ya, terkait keterlambatan anak, terutama kalau seandainya, katakan nih anaknya yang pintar dan tempat duduknya yang memang dipilihkan oleh kita. Itu Mhm. kan sayang, tapi kalau seandainya terlambat karena anaknya memang yang di sekolah aja nggak terlambat, tukang terlambat ya itu mah berarti kan solusinya adalah ya kitanya yang harus memperkuat kan di dalam sekolah gitu. Yang Iya jadi iya. masalah adalah anak yang cerdas, anak yang disiplin di sekolah, tapi ternyata di perusahaan dia nggak ini. Nah, Mhm. kalau apa namanya, kita lihat perspektifnya seperti ini, apa lihat perspektif dari sisi orang tua gitu loh. Bisa nggak kita seperti itu ya. Berarti saya ya paling yang bisa saya kasih apa namanya ya mungkin bukan solusi ya, mungkin yang bisa ya solusi sih, jalan keluar ya mungkin apa namanya Ibu Sally dan tim mungkin bisa memanggil orang tua yang tadi anak-anak terlambat, jelaskan sama mereka bahwa ini tuh bahwa anak mereka tuh adalah anak-anak terpilih. Jadi istilahnya mah kalau kita mah kasih yang bagusnya dulu supaya bagus Ya, gitu kan hasilnya. Seperti itu hasilnya bagus karena kita saya berharap bukan buat sekolah sebenarnya tapi buat mereka iya. seperti itu di sekolah dan juga kalau seandainya dudinya terima apa namanya di tempat kerjanya bagus kan bisa ini gitu bisa apa menghasilkan apa namanya hubungan yang lebih bagus lagi nantinya gitu kan di sekolah Mhm. ya kan Iya ke sana ya. iya Jadi betul. tanggung jawab saya tanggung jawabnya kita, tanggung jawabnya
tim, tanggung jawabnya siswa, ya pada sekolah juga, dan juga ya terutama pada siswanya, karena tujuannya ke sana. Iya. Gitu ya, Bu. Jadi Ya, mungkin ya iya. saran saya ya mungkin undang gitu kan orang tuanya supaya bisa lebih kalau berkolaborasi lagi gitu. Oke, ya, coba Kayak kita gitu. siapkan cara seperti itu ya, Bu, ya. Mungkin Mhm. biar lebih ada masukan-masukan dari orang tua atau memang Mhm. ada Iya, peran orang tua ikut bantu andil betul. gitu, Mbak. Iya, minimal istilahnya memastikan anak untuk tepat waktu lah, kayak gitu. Waktu, iya, iya. Ya, sip. Terima Oh, kasih, Bu Indah. sama-sama, semoga berhasil.